menghargai berbagai pendapat ya, yang mungkin berbeda dan mungkin ada yang menyakitkan kan, gitu. Tapi saya mau menyinggung soal tidak dipungkiri bahwa saling menghina itu juga banyak di komal-komal Islam. Di Kristen juga, bukan saya katakan tidak ada juga. Nah, jadi sekarang bagaimana kedewasaan kita itu memandang hal tersebut untuk supaya kita berperan menyampaikan kalau boleh seperti apa yang disampaikan oleh Pak Dio Pratama. Jadi di sini juga akan mendidik kita menjadi dewasa dalam menghargai. Oke, saya pikir itu dulu, dan kalau bertanya, yang saya ingin tanyakan, kenapa saudara di sini mau membahas tentang kekristenan? Silakan. Ya, silakan Ustadz Dio mungkin mau menanggapi. Ya, kalau aku simpel aja Bang. Kenapa teman-teman Muslim hadir di sini? Menurut sejarah dan perkembangan yang disebutkan kawan-kawan senior kita dari zaman Zoom sampai lari ke TikTok, itu teman-teman Kristen itu sudah lari ke TikTok setelah Zoom. Dan ternyata semakin hari semakin banyak komal-komal yang membahas tentang hal tersebut. Makanya teman-teman Muslim pun datang ke sini untuk mengantisipasi. Dan yang paling penting adalah terlalu banyak istilah-istilah Islami, ya, bahkan nama Tuhan yang kami sembah itu ada dalam Bibelnya Abang, terjemahan Bibelnya Abang. Nah, oleh karena itu kami datang untuk mengimbangi itu, untuk memberikan edukasi kepada saudara-saudara Muslim kami, untuk membentengi mereka. Jangan sampai ada di antara mereka yang termakan dan terprovokasi sehingga mereka meninggalkan agama kebenaran, agama Islam, menuju kepada kesesatan dan jurang neraka. Makanya kami hadir di sini untuk membentengi dan berkolaborasi kerjasama dengan mereka dalam kebaikan dan ketakwaan. Itu tujuan utama kami Bang, aku pribadi. Mungkin teman-teman yang lain bisa menambahkan. Baik, ada dua kata kunci yang saya catat tadi, yaitu yang pertama adalah membentengi, ya, gitu, melindungi saudara Muslim dari pandangan yang keliru, ya, yang dinilai oleh teman-teman Kristen. Itu terus yang kedua, bahasa atau kata Tuhan yang dipakai oleh orang Kristen dalam bentuk Bible. Kenapa Anda mengatakan itu adalah miliknya Islam, kata Tuhan itu? Iya, karena kata Allah, karena kata Allah ditransliterasi ke dalam bahasa Indonesia menjadi ALLAH, menjadi bacaannya Allah, itu adalah Tuhan umat Islam, bukan Kristen. Di Bibelnya Abang dengan bahasa aslinya, bahasa Yunani, itu tertulis sebagai Theos, dan Theos itu kalau diterjemahkan menjadi dewa atau maksimal Tuhan. Kenapa tiba-tiba menjadi Allah? Nah, itu kami punya data dan argumentasinya. Kalian nggak punya data itu. Dan LAI sendiri pun mengakui itu. Baik. Menurut Anda kata Allah itu apa? Suaranya dia memang milik putus-putus Arab kan, begitu kan? Putus-putus, Santi, putus-putus. Menurut kata Allah yang dipakai di dalam Bible masih apa suaranya putus-putus ya? Kok putus-putus dia suaranya. Sinyalnya lagi diterjang badai ini Pak Santi, sinyalnya. Halo. Ya, halo. Ya, halo. Ya. Ya, maaf ini koneksinya ya. Jadi menurut Anda kata Allah yang dipakai oleh Bible, terjemahan bahasa Indonesia itu sebenarnya apakah memang tidak bisa dipakai sebagai kata Allah dalam Bible? Lalu bagaimana nggak bisa, Bang, pemerintah menggunakan kata Allah sebagai bahasa Indonesia?
Gini aja dulu, Bang. Kalau memang kata Dinda Allah Santi, gini aja dulu. Kalau Nggak ada Santi, isinya. coba cari dulu lah, cari tempat yang Iya. sinyalnya bagus dulu lah. Putus-putus, kita nggak dapat poinnya. Nggak. Putus-putus. saya menggunakan wifi bang, saya menggunakan wifi, saya menggunakan jaringan, ya. Jadi maaf kalau ini terjadi, itu bukan di luar kemampuan saya ya. Oke. Tapi Iya, sekarang masalahnya tangkap nggak? ketika anda bertanya dan anda bernarasi, poinnya nggak dapat, putus-putus. Kata apanya? Suaranya putus-putus. Oke, saya ulangi ya. Bukan. Singkatnya begini, kalau itu kata Allah oleh saudara Muslim itu tidak pantas, seperti itu ya, karena itu milik bahasa Islam. Lah, oleh pemerintah Indonesia itu menggunakan kata Allah menjadi bahasa Indonesia. Dan Alkitab menulis kata 2ALLAH yang sudah menjadi Bacanya bahasa apa? Indonesia. Nggak, Bacanya Allah. ALLAH bacanya apa bang? Baca Allah. Bukan, kalau abang baca Allah, Allah, itu enggak. Kalau abang baca Allah itu ALAH, L-nya 1. Itu artinya dalam bahasa Indonesia kalah atau tewas. Kalau ALLAH Bahasa itu Indonesia. dengarkan dulu. Kalau dibaca, kalau tulisannya ALLAH itu bacaannya Allah. Kenapa dibaca Allah bukan Allah? Karena begitulah pengucapan yang diucapkan oleh orang-orang Arab dahulu ketika mereka menyebutkan nama Tuhan mereka sebagai seorang Muslim, Allah dibaca tafkhim tebal. Contoh kasus, sama seperti orang-orang Inggris ketika mereka menyebut satu, itu mereka sebut one. Tapi tulisannya bukan one. Dalam transliterasi bahasa Indonesia, one itu one bacanya. Paham? Jadi ketika seorang Muslim membaca Allah ALLAH dibaca Allah, tafkhim ya, dibaca tebal, bukan Allah tapi Allah dibaca tebal, karena memang begitu bacaannya dalam Islam seperti itu. Yang kita gunakan itu adalah bahasa yang sudah oleh pemerintah Putus lah bang ya. apa Aduh, namanya, tarik mending wifi-nya di restart menjadi dulu aja Pak Santi, terus perbendaharaan naik lagi gitu Pak. bahasa Aduh. Indonesia Allah. Nah kok ini aja lah bang. Oke deh, nanti kesempatan berikut aja ya kalau begitu ya. Allah. Nih abang Di restart dulu wifi-nya, naik lagi Bang. Abang restart dulu wifi-nya. Abang nanti abang naik lagi, aku edukasi dulu teman-teman. Allah itu Ya. artinya kalah atau tewas. Kalau ALLAH beda. ALLAH nama Tuhan dalam bahasa Arab. Nah, dalam bahasa Arabnya apa? Dalam bahasa Arabnya ini bang. Nih. Dalam bahasa Arabnya ini bang. Kok ke sini pula ya? Nah, dalam bahasa Arabnya begini bang tulisannya bang. Allah alif lam lam ha. Dan itu ada dalam 3 surat dalam Al-Quran. Yang pertama dalam surah Al-Fatihah ayat pertama, yang kedua dalam surat Hud ayat 41, yang ketiga dalam surah An-Naml ayat 30. Jadi nggak ada ini kata alif lam lam ha ini di Bibelmu, nggak ada, karena Bibelmu itu bahasa Yunani bukan bahasa Arab. Nah, kalau abang tadi berlindung di balik bahasa Indonesia, pemerintah Indonesia pun telah menetapkan dalam KBBI Allah itu nama Tuhan dalam bahasa Arab, pencipta alam semesta yang maha sempurna, Tuhan yang maha esa yang disembah oleh orang yang beriman. Makanya padanan Allah itu Azza wa Jalla, artinya Allah yang maha mulia dan maha luhur. Allah itu subhanahu wa ta'ala, Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Dan masih banyak lagi. Ini contoh saja. Allah Jalla Jalaluhu, Allah Jalla Sya'nuhu, Allah Ta'ala Zikruhu. Banyak padanan-padanan, karena itu sifat nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dan kami pun siap ya, kalaupun seandainya pemerintah Republik Indonesia mau memfasilitasi antara tim kami, teman-teman apologet Islam Indonesia, dengan teman-teman yang ada di LAI untuk mendiskusikan kata ini, kami siap berhadapan dengan para pendeta yang sampai profesor pun titelnya kami nggak takut.
Dan saya sudah berkali-kali ingatkan teman-teman muslim yang tidak setuju atau masih mau ingin berdiskusi langsung dengan Bang Farouk atau Kak Nora Aritonang, kami siap memfasilitasi di Jakarta. Siapapun pendetanya, dari sekolah manapun dia, dari universitas manapun dia, kami siap untuk diskusi itu. Tapi kalau sudah bicara pemerintah itu bukan ranah saya lagi, Bang, ya. Lah kan abang yang bawa pemerintah tadi. Abang yang bawa pemerintah tadi, bukan aku. Lah iya, karena pemerintah menggunakan. Karena iya, ini KBBI. Karena KBBI. Iya. Iya betul, saya paham, Bang. Oke lah, saya singkirkan itu ya, saya kesampingkan. Yang kedua, menurut Abang, mana lebih dulu hadir di tanah Arab? Kristen atau Muslim? Ya Islam lah. Halo, Bang? Islam. Bagaimana mungkin Islam nanti ada kan setelah Nabi Muhammad? Ya, ada 100 tahun kemudian setelah Kristen. Dan menurut berbagai macam penelitian, Kristen sudah jauh lebih dulu ada daripada Islam. Oke, tunjukkan. Baik. Dan dalam Kristen, abang kan bilang tadi. Selesaikan dulu saya, Bang. Santi. Bang, abang kan tadi bilang di negeri Arab. Negeri Arab jelas Islam. Kalau Kristennya datang pada abad 9, Bang. Belajarlah sejarah. Kalau begitu Anda yang harus buka sejarah, tapi sudahlah ya. Kita kan Anda bilang di tanah Arab. Kristen itu jauh sebelum Muhammad Kristen datang. atau Islam. Sabar dulu. Sekarang saya mau bertanya. Abang ini kan lucu. Sekarang mau bertanya. Bang, Bang Dio noise. Abang kan tadi bilang, Bang Dio noise, Bang. Abang tadi kan bilang di tanah Arab. Nah, kalau di tanah Arab jelas dulu, Bang Dio. Bang Dio. Kalau di tanah Arab jelas yang duluan itu adalah Islam. Kristen Arab itu adanya pada abad 9, pada tahun 800 berapa itu. Nah, kalau abang bilang Kristen atau Islam, ya Kristen. Izin Kak Nora, Kak Natali, Bang Farouk, karena aku ganteng, aku izin sholat dulu ya. 867 tuh kata Bang Jibril. Nah, kalau Kristen ada atau Islam duluan ada di dunia, iya betul, duluan Kristen. Tapi kan Anda tadi bilang di tanah Arab. Bu Nora, saya tanggapi ya. Saya tanggapi ya. Izin, bentar. Loh, turun dah dia. Kan dia bilang tadi kan katanya dia punya signal nggak bagus. Tapi giliran untuk ngeyel panjang signalnya. Kan iya, lucu. ngeyel panjang sinyalnya dia. Kalau Kristen lebih dulu ada di Yunani, iya lebih dulu ada di Yunani. Kalau di Arab bukan. Kristen di Yunani lebih dulu ada, kan dari Yunani kalian. Di Arab Bible kalian aja diterjemahkan itu tahun 867 loh. Itu pertama kali itu ada. Tahun 867 Masehi. Al-Quran udah lebih dulu ada. Dia minta naik lagi, tadi katanya signalnya nggak bagus. Lateum. Coba pergunakan bahasa yang elegan ya, yang baik, seperti yang dikatakan Pak Dio. Sekarang saya tanggapi, Bu Nora, kalau Kristen Arab gantian duluan. Kristen di Arab duluan, kau tunjukkan lagi. Enggak begini loh. Begini, andaikan Kristen di abad 9, kenapa Quran menyebutkan kata Kristen, Yahudi? Ada di Quran menyebutkan kata Kristen. Nasrani. Sejak kapan Nasrani dengan Yahudi itu adalah agama? Kok nggak bisa nunjukkan di mana Kristen di Arab itu duluan ada? Nora dengarkanlah ya. Hei, saya tidak bisa disamakan seperti Bunda Natalia atau Bang Dio. Begini yang muncung saya. Kalau dapat orang kayak kau, saya tidak sabar. Bagus ku buang kau ke laut. Tidak ada juga apa kau di sini. Kau tidak bisa tunjukkan di mana sejak kapan Kristen Arab duluan di Arab. Jadi gini itu Nora. Cuma udah congor kau. Itu Nora, jadi gini ya, kalau bisa dianalogikan, Oten itu begini yang dianalogikan teman-teman. Kita punya tetangga kita itu nyolong kipas angin kita. Dan kita sadar dia ngambil kipas angin kita. Dan dia pun tahu dia telah mengambil kipas angin kita. Ketika kita datang ke rumahnya, meminta kipas angin kita untuk dikembalikan karena telah mengambil kipas angin kita, dengan santainya dia mengatakan, loh, orang-orang udah biasa kok pakai kipas angin, katanya.
Tetangga-tetangga seberang itu pakai kipas angin kata dia. Iya. Tetangga sebelah pakai kipas angin. Yang jadi masalahnya kipas angin di rumahku itu hasil nyolong dari rumahku. Itu yang jadi persoalannya, bukan persoalan orang-orang menggunakan kipas angin. Orang-orang sebelum Nabi Muhammad SAW, ya dalam kultur kehidupan, dalam bersosial, memang benar. Ketika ditanya siapa nama Tuhanmu, Allah. Tetapi yang kita bahas di sini bukan di luar ruang lingkup kitabnya. Kitab Bible Kristen saja di Arab sana, kitab Al-Muqaddas itu tidak ada nama Allah. Tidak ada alif lam lam ha di sana. Mereka tidak menyebut nama Tuhan itu Allah gitu loh. Terus dia bilang, oh kan Kristen duluan ada. Loh, pernah tahu nggak teman-teman Kristen? Terjemahannya itu adanya di abad keberapa? Terjemahan Biblenya itu. Terus coba kaji lagi, itu kata Theos di Indonesia diterjemahkan dengan kata Allah, kata Allah. Kenapa di Amerika berbeda dengan kata God? Kan berbeda kan di setiap negeri kan. Di Indonesia saja pakai kata Allah. Di negeri-negeri lain nggak pakai kata Allah. Sementara kitab kami di negeri manapun ketika diterjemahkan dengan bahasa negeri itu tetap Allah, gitu loh. Itu keji nyoten ini udah nyolong, ngotot lagi dia gitu loh. Nggak bisa dibilangin. Memang jugul kali lagi dia. Oke, izin Bang Farouk, saya mau menyampaikan tambahan izin Bang Farouk. Satu lagi sih, apa namanya kan pakai kata Allah. Allah itu proper name gitu loh. Proper name, nama sembahannya orang Islam. Di mana Allah itu adalah Tauhid Esa Ahad gitu loh. Jadi hanya satu. Nah dipakai sama Oten Allah itu menjadi beranak gitu. Itu kan fitnah yang sangat besar buat Allah gitu loh. Allah itu tidak beranak. Nah mereka Allahnya di situ beranak, itu syirik yang sangat fitnah sangat besar gitu loh. Nah makanya kalau misalnya Tuhan kalian beranak ya jangan pakai nama Allah gitu. Itu satu. Apa itu maksudnya? Dia artinya dia selalu makan babi dan anjing, kotorannya pun ikut dimakan. Oh. Ya itu aja Bang Farouk, terima kasih kesempatannya. Kalau masih ada yang nanya-nanya kenapa nggak boleh ya itu menfitnah. Jadinya fitnah itu Allah itu proper name, nama sembahannya orang Islam. Jadi itu nama bukan jabatan gitu loh. Nah kalian turunkan hakikatnya di Alkitab itu menjadi menjadi jabatan apa sih itu sama mereka itu yang enggak. Allah itu proper name, nama dimanapun, mau di luar negeri, di Amerika, di Italia, di Spanyol, di mana tetap namanya Allah gitu loh. Dan itu Esa, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Nah tiba-tiba kalian pakai dia beranak, itu fitnah yang sangat besar, dosa besar itu. Ya, fitnah. Di bawah ada lagi Bunda Nora, Oten. Itu si Merida tuh, Oten tuh. Hah? Mana Merida? Merida ini Oten. Oten dong. Oh Oten, tapi nggak pakai nama Allah atau pakai nama Allah nih? Oh, enggak, saya mau ngejawab yang tadi. Kristen apa Islam duluan di Arab? Kristen. Karena datanya. Kamu dia nggak pakai Allah, dia nggak pakai nama Allah. Kamu nggak pakai nama Allah. Kita jawab satu-satu dulu ya. Ya itu kalau punya ada pegang Alkitab, lihat di Galatia 1 tuh ayat 7. Galatia. Iya tertulis di situ. Kristen Arab menggunakan bahasa Arab, bro. Nih. Bentar nih ya. Aku tunjukin data ya. Ya, iya. Coba Galatia 1 ayat 17. Enggak, ngapain Galatia? Ngapain Galatia? Ya, sekarang kan kalian bertanya. Oh, enggak, aku buka data ya yang mau aku tampilin, bukan data dari kamu. Kalau kamu mau tampilin nggak apa-apa, tampilin sendiri gitu loh. Kita berdasarkan data Alkitab, jangan data orang estimasi data Alkitab, data Bible. Bible Arabmu aja itu ya. Ini kodeks tertua nih, lihat nih. Ya. Ini namanya kodeks ya, kodeks Arab, kodeks C151. Nah,
Bentar, nih kalau dari webnya aslinya kan bahasa Inggris nih, aku terjemahin langsung ke Indonesia ya. Ntar aku gedein tulisannya nih biar melotot. Nih, Kodeks Arab Gunung Sinai 151. Kodeks Arab Gunung 151 merupakan penemuan yang sangat menarik. Tampaknya ini merupakan terjemahan Alkitab berbahasa Arab tertua yang pernah ada pada tahun berapa ini? Tahun berapa Pak? 867. Berarti abad 867 ya Pak ya. Nah, 867. Terus perlu Bapak camkan ya Pak ya, yang namanya Kristen Arab. Kalian tuh Kristen Arab pakai Bible itu kan pasti Bible Arab yang kalian maksud kan? Bible Arab. Bahasanya, ya iyalah, bro. bahasanya kan terjemahan Ya, bahasa kalau Arab dia, kan. Nih. kalau kita kan Sebentar ya, dulu, kalau data kita Kristen lagi. itu, Dulu Merida. kitab kita Kenapa ini itu ya? kalau dia di Arab di bahasa Arab, Iya, pakai Bible Arab kan? Saya tahu, bukan pakai Bible Bali yang pakai Sangyang Widiwasa. Saya tahu, nggak pakai itu mereka. Kalau di Bali kan Tuhan kalian Sangyang Widiwasa lagi terjemahannya, bukan Allah lagi. Memang kalian ngikut-ngikut soalnya. Nah, kalau di Arab memang kalian menerjemahkan Bible kalian bahasa Arab. Tapi lihat dulu nih, ini dari Biblia Arabica ya. Biblia Arabica ini juga situsnya Kristen sendiri ya. Biblia Arabica nih. Ini bahasa aslinya juga kalau bahasa webnya gini, Inggris ya. Ku terjemahkan langsung lah ke Indonesia ya. Lebih gampang nih, bahasa nenek moyangku nih. Biblia Arabica nih. Tak lama setelah ekspansi kekuasaan Muslim pada abad ke-7 dan ke-8 Masehi, umat Kristen, Yahudi, dan Samaria yang tinggal di dunia Muslim mulai menerjemahkan teks-teks suci mereka. Alkitab Ibrani, Perjanjian Baru, Pentateuch Samaria ke dalam bahasa dominan baru saat itu, bahasa Arab. Ternyata setelah kekuasaan Muslim ya, setelah abad ke-8 ya. Oh ya bener banget dong. Karena memang kodeks tertua kalian bahasa Arab itu ditemukan aja tahun 867 Masehi. Abad ke-9 baru ketemu ini namanya Bible Arab. Jadi jangan ngadi-ngadi kau. Tuh ya. Kamu punya data apa untuk bantah data ini? Ayo, bantah dengan congor. Silakan. Merida, bantah dengan congor. Giliran tempat dan waktu diberikan untuk congornya mingkem pula. Bunda gimana nih dia Bunda? Tahu dia menyalakan nggak tahu. mana ini? Iya, di sini jelas kita nggak ada, makanya tidak ada berdasarkan apapun yang di internet. Kita berdasarkan Alkitab, Bible kita. Ya udah, kalau berdasarkan Bible silakan tunjukkan di original teks Bible Anda tertulis kata Allah, tertulis nama Allah di mana? Jangan lari Original dulu, teks kita Bible. bahas dulu yang ini. Saya nggak Jangan lari kan, dulu. kamu yang suruh ke Bible, kan kamu yang suruh kembali ke jangan Bible. lari dulu. Kok lari sih? Lari dari mana? Saya ngikutin Kalian kan loh. kalian bertanya yang pertama di Arab itu Islam atau Kristen? Jangan lari dulu. Islam lah. Nah, Islam dari kalau mana Kristen jalannya? Loh, ya memang Kristen Islam. itu- Islam itu Kristen agama para itu- nabi. Islam itu agama para nabi. Semua Agama para nabi. dan rasul Ya yang elah, diutus Allah Islam. itu agamanya Islam. Mereka Muslim berserah diri kepada Allah Tuhan Ya Allah. elah, Gak ada terlalu nyembah banyak manusia. omong. Terlalu banyak Nggak, omong. nggak banyak Islam ngomong. itu dibawa oleh Muhammad. Itu nabi Muhammad penutupnya. di abad keberapa dia lahirnya? Nabi Muhammad Gitu loh. itu nabi penutup. Kamu pikir nabi Islam cuma Nabi Muhammad? Bukan. Iya, Dasar itu kan kucil kalian kau. yang Ya jadi memang pertanyaan datanya itu. begitu. Memang datanya begitu. Data kita secara Bible Ya udah, kalau kamu tidak. punya data di mana Kristen Arab lebih dahulu, di mana? Di mana? Datanya di mana? Kalau Islam agama para nabi jelas. Kayak gitu. Ih, ampun. Tunjukin datamu, jangan congor doang. Dikira Islam itu nabinya cuma satu, Nabi Muhammad gitu. Gila banget nih Oten, memang longer kali. Agama Islam tuh udah dari dulu, zaman Adam, Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nuh, Musa ya, itu semua Muslim. Berserah diri kepada Allah. Enggak usah haho. Mana Ya, datanya? semua, ya, Kristen Arab duluan mana? Bagi kalian yang berserah diri sama Allah itu Muslim gitu. Ya memang Muslim. Memang kamu pikir Muslim Nah, itu apa? bahasa Muslim itu dikenal setelah Nabi Muhammad Enggak. itu kan. Kamu pikir Muslim itu apa? Kamu pikir Muslim itu apa? Iya elah, agak ngawur ini. Kok Ngawur. agak Muslim itu apa? Hah? Saya tanya kamu, Oh, Muslim saya itu apa? nggak yang tahu, kamu tahu? saya nggak tahu, saya bukan Nggak tahu. Muslim.
Nggak tahu, Ya. saya kasih tahu. Saya Muslim pengikut itu Kristen. adalah penganut agama Islam. Ah, Kamu tahu, Nabi Ibrahim, Nabi Yakub itu tercatat di dalam Al-Quran mereka adalah Muslim. Di dalam surat Ya. Al-Baqarah ayat 131 ya sampai 132 itu Muslim. Bahkan di Ali Imran ayat 67 Nabi Ibrahim, Yakub mereka bukan Yahudi, bukan Nasrani. Mereka itu adalah Muslim, orang-orang yang berserah diri kepada kata Allah. Muslim itu keluarnya dari Sekarang mana? tunjukkan datanya di mana di Bible-mu ada tertulis nama Allah. Di mana? Original Ya teksnya deh. ngawur ini. Mana? Orang yang satu belum jelas kok. Sudah Ya kan dibilang. kamu dari tadi nggak bisa ya buktiin kan? datanya, makanya Nggak bukti. setiap Kan narasi bilang saya gini, pakai data. Saya berdasarkan Bible nih. Ya Silakan mana buka. di Saya nggak Bible-mu bisa di mana nih. original teksnya? Nama Allah di situ mana? Katanya berdasarkan Bible. Tunjukkan di Kok Bible lari original teks. Allah sih? Kok Ya lari iya di situ? dong. Kalian Kan tadi kan tadi dibahas nama Allah bertanya, memang kan? di Arab itu agama apa yang pertama? Udah, Ya? udah Ah. terjawab. Kalau kamu bilang Kristen duluan, mana datanya? Silakan buktikan kalau itu Kristen duluan. Buktikan data saya salah. Silakan. Iya, Besarin silakan dicek di layarnya dulu, Pak. Galatia 1 ayat 17. Silakan layarnya digedein di mana Kristen lebih dahulu ya. Saya di nggak ayatnya. bisa, saya nggak bisa. Sorry, saya nggak nggak bisa gaptek kan? ya. Pantesan Bunda Nora suruhnya cuma mainkan muncungnya. Memang cuma bisa muncung. Ya beginilah ini, beginilah saudara-saudara ini kalau sudah kena, nah, gitu loh. Di sini Oke, jelas, sekarang begini aja deh, ya. secara logika Paulus dulu. Mary, itu 3 Mary, tahun ke sebentar, negara sebentar. Arab, Mary, ya. Mary, Dia 3 sebentar. tahun ke Arab. Sebentar dulu, Mary, Oke. sebentar. Kalau Kristen Arab, di Arab Bible-nya menggunakan bahasa apa? Kalau Kristen di setiap negara pakai bahasanya masing-masing diterjemahkan. Kalau aslinya Oke, Ibrani. sekarang Kristen, Ibu. ya kan ini kita ceritanya di tanah Arab. Ah. Karena tadi saudaramu bilang di tanah Arab. Ah. Nah, kalau Kristen di Arab menggunakan bahasa Arab kan? Ya. Nah, yang kau tunjukkan Galatia ini menggunakan bahasa Arab. Bahasa Indonesia lah. Yunani kucluk. Kau nih gimana sih? Iya, saya punya Bible Indonesia. Pertanyaannya ngawur ya. Begini Nih saya loh, tanya Merida, kau istri sabar si dulu. Muhammad yang Makanya pertama diamlah siapa? dulu. Siti Khadijah Biar kan? enak kita diskusi, Siti diam Khadijah dulu itu Kristen satu-satu. atau Islam? Satu-satu dulu, Hah? makanya Siti diam Khadijah dulu. itu Islam atau Kristen? Satu-satu Saya tanya. dulu, Tuhan mana Siti Khadijah atau Muhammad? Satu-satu Kalian dulu. ngongor kalian nih. Satu-satu dulu. Kau tahu satu-satu enggak? Ya udah lanjut. Enggak, kalian ngeyel ditanya. Makanya diam Tadi saya dulu. sudah Kau jawab. ini sama Di perempuan setiap begini, negara ya, kalau dia di Satu-satu. Indonesia Bible-nya diterjemahkan. Dah. Kita bilang satu-satu. Muncungnya kayak tai. Siapa Islam yang mau marah aku bilang dia muncung kayak tai? Yang muncung kayak tai. Udah dibilang satu-satu. Satu-satu. Saudara Kristenmu tadi ngomong. Dia bilang apa? Kristen Arab duluan di Arab sebelum adanya Islam. Minta data, dia nggak bisa nunjukkan. Nah, naik congor babimu. Kau bilang katanya di Kristen Arab duluan di Arab. Otomatis menggunakan Bible apa? Bible Arab. Mana datanya? Baca Galatia. Galatia itu original teksnya Yunani. Bukan Arab. Goblok. Jangan kau pancing saya. Perempuan yang PMS kayak begini. Gak suka kau. Kau pergi kau ke room Kristen kau sana kau. Bajingan kau, tai kau. Inilah muncung saya. Tidak suka terserah. Dibilang satu-satu, satu-satu. Nggak dengar. Kau saja yang ngomong. Kau gantilah sempak kau tuh. Pakai G-string kau. Pakai BH kau. Cocok kau tuh. Dibilang satu-satu. Dengarkan dulu. Kau nggak tahu berarti kau punya apa ini. Kau bilang satu-satu. Kau tidak kuturunkan lagi kau. Kau bahkan ku blokir kau di room ini. Nah, tunjukkan. Kalau Bible Arab sudah ada di abad 7 sebelum Islam. Tunjukkan sama saya. Baca, di mana linknya biar dibuka Bunda Natali. Sewot ya. Kok sewot? Tahunan, Kita di sini nih tahunan. pakai data loh, Merida. Iya, Bukan modal saya kan congol sudah loh. bilang. Saya kan berdasarkan data saya. Ya, dari gitu mana loh. linknya biar dibuka Saya nggak bahwa- punya Bible, Sebentar saya dulu. bahasa Inggris nggak punya, Dengarkan Bible dulu. Arab saya nggak punya. Dengarkan dulu. Ah. Dengarkan dulu. Tadi kan sudah ditunjukkan sama Natali bahwa apa? Bible Arab itu adanya pada abad 9. Kau bantah data dia, sebenarnya Bible Arab sudah ada sebelum Islam ada gitu. Yang namanya yang diskusi. Nah, tunjukkan. Kalau nggak bisa kau open cam, mana linknya? Sebutkan. Biar dibuka sama si Natalia. Udah. Mana linknya? Gini loh,
Yang kita Aduh. percaya, Gini ya, loh muncul. Bible itu mau bahasa Mau bahasa bahasa apa? Nah, Mau dia bahasa kan apa? berarti gini intinya, mau bahasa bebek, mau bahasa bobok, mau bahasa bubuk, mereka tidak peduli. Intinya Kristen duluan. Kami akui Kristen duluan, Kristen Yunani. Tapi di Arab tidak. Nggak paham kau. Ya memang itu, jangankan ini ya, jangankan ngomongin Arab lah. Indonesia aja, ini kan memang mayoritas Islam. Mereka pakai nama sesembahan kita kan, orang Islam karena mayoritas Islam. Tapi di Bali, nama Tuhannya mereka berubah lagi, ngambil punya Hindu Bali, Sang Yang Widiwasa. Nah, kalau Bali, jadi Tuhan kalian tuh siapa sebenarnya? Bible Bali ngapain juga kayak gini nih? Nama-nama Hindu, Tuhannya Hindu Bali ini dibawa-bawa ke sini maksudnya apa? Nah, Bible Bali, Sang Yang Widiwasa dibawa. Ini mau bilang lagi, mau bilang kalian Kristen Bali lebih dulu ada daripada Hindu, ha? Sempak koyak aja kalian itu memang. Mau bilang kayak gini kalian ke Bali. Mau bilang lebih dulu Kristen Bali daripada Hindu gitu. Kalian memang bunglon gitu loh, seenaknya dewe gitu loh kalian tuh ya. Nah, di Jawa ini Allah dibilang-bilang bodoh, kan kurang ajar kalian itu. Gusti Allah ketoke bodoh. Kan kurang ajar. Apa ini Bible apa ini kayak gini nih? Kok kalian terjemah-jemahkan seenaknya sendiri loh? Tuhan kalian itu siapa? Original teksnya di sini Theos. Theos itu dewa atau Tuhan terserah kalian. Tapi nama Tuhan kalian siapa? Kalau nama Tuhan kalian itu Yesus, kenapa nggak Yesus aja yang dibilang-bilangin bodoh? Kenapa harus ngambil nama sesembahan orang dikata-katai bodoh? Tuhan kalian siapa, Ten? Nih original teksnya. Kami dalam bahasa Yunani itu Theos. Theos, namanya siapa? Namanya Yesus Kristus. Terus? Namanya Yesus Kristus. Iya, kalau dalam Ya udah. Terus? Namanya Yesus Kristus. Ya udah, kalau gitu ini 1 Korintus 1:25. Natalia gini, Natalia. 1 Korintus sebentar. 1 Korintus 1:25. Lanjut. Saya ikuti narasi. Ini Faru Syanipar ini ketiga kalinya. Ini terakhir kalinya saya masuk room kalian semua di sini. Udahlah, bacot nangis, belum apa-apa udah terakhir kali mau mati, buru-buru mati. Diam dulu. Nih ya, 1 Korintus 1:25 ya. Kalau Tuhanmu itu namanya siapa tadi? Yesus ya. Kenapa 1 Korintus 1:25 ini nama Tuhan saya yang diambil? Karena kebodohan siapa ini? Harusnya kebodohan Yesus lah di sini kalau nama Tuhan kau Yesus. Kenapa di sini tulisnya kebodohan Allah? Gini Natalia. Oke. Itu nama Tuhan kamu kata Allah. Iya, nama Tuhan orang Islam. Iya. Tunjukkan dalam teks original kata Allah. Apa tunjukkan original teks kata Allah? Apa maksudmu? Tunjukkan dalam teks original kosakata teks dalam original dalam Al-Qur'an Karim itu kata Allah. Oh ya banyak, aduh bersera. Iya. Terus kau tunjukkan ya, kau juga tunjukkan, kau juga tunjukkan di dalam original teks Bible-mu ada tertulis nama Allah ya. Kalau dalam bahasa teks original nggak ada kata Allah, nggak ada kata Allah, kata Allah pun nggak ada, kata Theos. Ya udah kau maling. Disematkan kepada Allah ataupun kata gimana? Kau maling berarti? Kok saya yang maling? Ya memang kau maling. Malingnya di mana coba? Ya maling kau. Nih original teks Malingnya ya. di mana? Coba enggak kita. Bentar, kamu lihat kan original teks Allah kan? Kamu lihat kan original teks ya kan di Al-Qur'an kan? Ini Allah. Paham? Allah ya, surat Toha. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada sesembahan selain aku. Jadikan sholat untuk mengingat aku. Coba kamu buka surat tulisan Toha Latinnya. Coba buka tulisan Latinnya. Kok tulisan Latinnya? Kok bisa baca Arab nggak? Tulisan Latinnya coba. Tulisan Latinnya kita sama-sama mengklarifikasi loh. Gimana sih? Kok bisa baca Arab nggak? Ini huruf Arab, gitu, ini font Arab loh. Ini font Arab loh. Terus? Ini font Arab loh. Terus? Ini bacanya apa coba? Apa ini bacanya nih? Ya. Apa itu nih? kata bisa kosakata ilah. Bisa kosakata kayak gini kali. Aduh, bodoh kali ini memang. Oke. Kok bisa-bisanya kata ilah ya loh? Oke. Ilahnya kan ada itu. Adi Syaputra, kau kalau ternak tuh ternak lele, jangan ternak dungu, ternak burung. Yang ngomong siapa bro? Yang ngomong siapa? Tolol. Aku. Dia pertama. Oke sip, ngomonglah lanjut. Kalau mau ternak itu ternak yang bermanfaat, ternak lele. Jangan kau ternak kedunguanmu. Sejak kapan pula Allah itu kau bilang ilah? Cuman aja kau kan minta kata Allah dalam Al-Quran. Nih kami kasih. Kata Allah,
dengan menyebut nama Allah. Nama Allah, kata nama Allah itu ada 3 ayat dalam Al-Quran. Pertama surah Al-Fatihah ayat 1, yang kedua dalam surat Hud ayat 41, yang ketiga surah An-Naml ayat 30. Semua disebutkan nama Allah. Terus Siapa Allah itu? Tadi sudah dijelaskan oleh Kak Natali tadi. Innani anallah. Sesungguhnya aku adalah Allah. Artinya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku. Maka dari itu sembahlah hanya kepada aku dan dirikan salat untuk mengingatku. Surat Toha ayat 14. Siapa Allah itu? Boleh, Dialah enggak pencipta. gini. Kau dengar dulu lah. Enggak, kita Allah sama-sama itulah klarifikasi. pencipta langit dan Boleh bumi. enggak? Boleh enggak? Silahkan. Enggak, sebentar. Boleh enggak Aku tanya dulu kau. dibuka, diperbesar? Sebentar. Kau bisa bahasa Arab enggak? Enggak, kita perbesar. Gimana? Nggak bisa, Paman. nggak bisa. Ini kan ada bahasa kata Arab ya, Allah ini. Paman. Oke, lanjut. Boleh enggak diperbesar? Ya. Oke, ini kosakata Allah. Kosakata Allah larinya kemana? Ke ilah. Apa sih? Apakah mungkin kosakata Allah ini menjadi Syahidallahu. syahidahalau? Syahidallahu. Syahidallahu ini artinya apa? Syahida itu artinya mempersaksikan, menyatakan. Mempersaksikan. Allah. Kalau emang mempersaksikan, aduh gimana sih? Kok nggak nyambung ngomongnya ya? Kau yang nggak nyambung itu. Kau yang nggak nyambung, bodoh. Kau nggak bisa bahasa Arab. Kau bodoh kali kau. Aduh, Kau yang nggak gimana nyambung, sih kau kok nggak ngomongnya Memang kayak bodoh. gitu? Memang kau 1 Korintus 4:10. Ya udah, Bodoh. kalau emang Mau sok saya 1 ngajari. Korintus yang kamu bilang Natalia, kamu berani baca kau harus Anak ngomong. dulu, kau kondisikan dulu Adi sebentar deh. Suruh Enggak. dulu bentar. Gini. Berani nggak Nora sama Natalia membaca hadis Tirmidzi nomor 2749? Aduh, lari-lari. Itu Hadis dulu mana Tirmidzi, hadis kata ilah di Tirmidzi. situ? Mana Berani kata atau tidak? ilah? Kabur. Ya kan tadi saya udah ngasih tunjuk Ya loh. mana tunjukkan Ya udah, datanya. oke, saya kasih tunjuk terakhir lagi ya. Anakmu yang ribut di situ di ini di live Gak di YouTube. apa-apa, 100% walaupun anakku akun saya nggak akan kena banned bro. Berisik. Tahu Goblok. nggak? Berisik. Orang di sini live di YouTube bodoh. memang. Dia nggak Tolong kau anak ngerti anjing bahasa kamu. Arab, ngasih tahu ke orang yang ngerti Nih. bahasa Arab kan longor Nih, namanya. kau tengok nih. Oke. Syahidallah. Ada Udah, dua dia kata, pertama kata syahidah. kata kami tuh udah. Ada dengar. Kau dengar dulu kau anak binatang. Syahidah. Aduh, parah Allah. betul Kau ngomongnya. dengar Saya dulu lah. keluarkan lah nanti Kau kan hadis memang ini, bro. binatang kau. Kau kan memang domba binatang kau memang. Jangan Kalau protes kamu kau, saya katakan dengarkan. kami kata Muhammad Syahidallah. gimana? Kau dengarkan dulu lah. Ya udah ngomong. Bodoh pun sok-sokan sok paten kau. Ya udah ada Syahidah. ilmumu. Kau dengar dulu, goblok. Ya ngomong, jangan framing. Aduh, Bani Bapak anjing bisa kau diem lah. dulu nggak sih Bani anjing ini? Banyalah kau. Memang anak monyet kau, memang anak babi kau, kebanyakan makan babi kau. Goblok. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Oke. Yang dia bahas syahidallah. Ini ada dua kata, syahidah dan Allah. Di teks Latinnya syahida. Allahu. Tersambung di sini. Ini ada dua kata sebenarnya, syahidallahu. Yang ditunjuknya ini ilah. Kan goblok. Kalau ini yang dia maksud, ini ilah. Artinya Allah mempersaksikan, mengajarkan ilahnya kepada mana? manusia bahwa sesungguhnya la ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Ini kata ilah itu. Makanya kalau kau goblok jangan permanen, dongok. Kebanyakan makan babi kau. Anak asu. Tolol betul kau, ngeyel pula kau. Pakai tadi ku bilang, mana kata ilahnya? Di bahasnya ini Allah, di sini Allah itu nih. Yang ditunjuknya ilah yang ini. Nunjuknya Goblok nggak itu? Goblok banget. Makanya aku bilang dia nggak ngerti Kita bahasa. dengar dia apa mau bilang apa? Sok ngerti Apalagi ngasih tahu Adi? orang yang ngerti bahasa Arab. Bro. Itu kan Apalagi Adi? botol. Oke. Kata ilah itu kan bisa disamatkan kepada Rab, benar gak? Rab itu kan bisa dikatakan kepada Ini mau ilah, bahas benar kemana lagi sih nih orang tadi kita Kemana-mana. membicarakan nama saya ingin sesembahan. mengklarifikasi. Saya ingin mengklarifikasi. Yang kosakata pertama itu kan kosakata sambungan. Kosakata Allah Apa yang itu disambung? seperti mana? Paham nggak bahasa Indonesia? Kau kalau nggak paham bahasa Arab kau diam, bodoh. Kalau emang kamu katakan coba baca surah Al-Araf 157, siapa yang nggak tahu bahasa Nah, Arab? lari lagi Al-A'raf lagi. Jangan Tadi gitu. Al-Imran, sekarang Al-A'raf. berak dari tadi kemana-mana belum selesai, belum disiram aja Makanya kau tuh kamu udah jangan berlari framing, ke sana sini. Natalia.
Kalau emang kita mau dialog santun, oke saya ladeni Anda, jangan. Ya udah kalau dialog santun. Gini. Oke, lanjut ngomong lah. Mana kata Allah itu jadi ilah? Itu yang mau harusnya kau tunjukkan. Yang mana? Oke. Ya. Apakah kosakata Allahu syaidalah Allahu ini menjadi kosakata? Baca ya salah-salah. Kau baca aja nggak bisa, mending kau diam aja lah, nggak usah baca Arab, sok Arab-Araban, Kristen Arab, kau bahasa Arab aja kau bisa baca. Originalnya mana? Ini kan originalnya, berapa? Nah, di atas. Nah, agak besarkan. Ini kan syaidalah Allahu. Nah, coba kau besarkan dulu. Besarkan kecil sini. Ya, kau besarkan dulu sedikit. Maksudnya di zoom kan. Di zoom. Ngomonglah. Di zoom kan. Oke. Nah. Nah, di situ tertulis ya. Ya, Syah. Kau Allahu, baca, kan? kau baca apa itu? Ya kau Allahu, baca. kan? Allahu. Mana di situ ilah? Ya ampun dah, kata ilah ini kan merujuk kepada kesini, brother. Kemana? Ngerti dia kan orang. Kata ilah kan kesini, bro. Kata ilah kan harusnya kesini. Aduh, ini gejala awalnya gimana sih nih, Oten? Yang kutanya apa, bro? Ini Syaidah. Originalnya deh. Syaidalahu. Iya, originalnya dulu, original. Kami nggak Latin itu. Saya nggak paham kalau yang itu. Ke originalnya. Arabnya deh, Arabnya Ini, ke atas. Yang ke atas lagi Syahi. Nah, Syahi mana dia nih? Goyang-goyang. Aduh. Nah, kita nanti ini coba. Nah, Syahidallah. Itu kan ya, karena kecil itu. Nah, itu kan Allah kan tulisannya kan? Tasyid kan? Iya kan? Tasyid kan? U-nya mana? Kata kosakata U-nya. Itu yang di atas. Itu yang Bunda, suruh dia belajar ini aja dulu, belajar hijaiyah aja dulu dia, Bunda. Ya, itu artinya Nah, Suruh belajar iqra aja dulu dia. Enggak, ini huruf sebelum itu tasyid namanya tasdid itu. Nah, itu ini huruf U. Iya, itu U. Udah lah, adikku culuk, kau belajar iqra dulu aja lah sana sama anak TK dulu sana, belajar iqra dulu sana. Kok naik di sini? Itu deh. Botol yang gak karu-karuan. Di mana dia? Kira paten kau gaya-gayaannya kau ternyata. Mana UU katanya. Mana UU di sini mana UU? Gundul kau UU. Goblok. Parah. Aduh. Coba. Coba cermin gitu loh, cermin diri aku nih naik nih. Yang anehnya nggak ngerti sama sekali tapi sok paten nih. Adi kok masih di bawah ya? Adi masih di bawah Adi. Kalau aku naik nih, kira-kira cocok nggak ya aku naik ya? Ada Bang Faruk, ada Kak Nora, ada Natali. Kok membahas pula bahasa Arab? Ya ampun ya Allah ya Rabbi. Ya itu makanya. Si Adi kan kemarin kan suka kali tahu katanya mualaf tapi nggak tahu kan. Nah, ini bacanya Bu. Ini U. Ini mau dia apa tadi? Ini Bu. Ua aja, Bun. Ua dia. Ini Bu. Nah, ini ban. Kalau ada 2. Ini bin. Ya. Jadi dia lari. Iya dong. Kak hilang ketawaku, Kak. Ini pin. Ya.